Begitupun pada saat menulis, saya berusaha untuk bukan hanya tempat, tapi juga latar sosialnya, bagaimana orang-orang di sekitar situ berinteraksi, bagaimana. Tapi itu tetap saya susul lagi dengan riset di Google. Salam literasi. Kepala sekolah, sastrawan, atau sastrawan kepala sekolah. Itulah hal yang melekat kepada sosok teman saya, sahabat saya dari Sulawesi Selatan. Dia seorang kepala sekolah di sebuah sekolah di Makassar ya, di Makassar. Tapi beliau juga suka membuat tulisan, cerpen, novel, dan sering sekali menjadi seorang juara lomba-lomba gitu ya. Biasanya lomba-lomba yang diadakan oleh Kemendikbud. Nah, sekarang di samping saya, sahabat saya, nama penanya adalah SGG Mapangewa. S-nya apa nanti akan kita tanya. Tapi nama aslinya adalah Sabir. 5 huruf ya, 5 huruf. Mungkin nanti juga ada maknanya nih ya. Oke, selamat datang Daeng. Saya biasanya memanggilnya Daeng. Nah, Daeng ini saya kagumi sebagai seorang sastrawan karena beliau ini seperti ahli yang membuat kita itu menangis berderai-derai. Ini padahal laki-laki tapi cowok gitu ya, tapi suka membuat orang menangis gitu ya, mau cowok mau cewek. Nah, Daeng, sekarang kita mulai dulu deh dari profesi sebagai kepala sekolah atau sastrawan. Kalau saya tanya pilih mana, kira-kira yang mana? Sastrawan atau kepala sekolah? Kalau harus memilih, itu berat buat saya ya. Karena sebelum jadi pendidik juga saya memang sudah menulis. Dan sampai sekarang agar tidak bisa memilih, saya harus tetap bisa menjalankan dua-duanya. Dan prinsipnya bahwa kepala sekolah itu adalah profesi dan saya harus profesional untuk itu. Dan menulis adalah soal kreativitas dan saya harus selalu kreatif untuk tulisan-tulisan saya. Ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah ya, mau sastrawan, mau kepala sekolah, padahal bisa berjalan beriringan gitu ya. Iya, jadi itu. Dan nggak bertolak belakang gitu kan ya. Tapi gimana sih cara ngatur waktu gitu kan? Kepala sekolah itu kan identik dengan ngatur guru-guru, bikin aturan, ngatur siswa supaya tertib. Tapi di satu sisi produktif dalam menulis. Nah, ini pasti ada rahasia nih yang perlu kalau dibagi ini. Mengatur waktunya, sebenarnya saya bukan tidak pernah ya, hampir tidak pernah menggunakan waktu mengajar saya untuk menulis. Saya benar-benar memisahkan dua pekerjaan ini. Jadi pada saat saya di kantor berkantor sebagai guru, saya juga harus mengawal teman-teman di sekolah dan juga siswa-siswa karena saya juga punya jam mengajar sebagai pendidik yang di sekolah full day school dari jam 7.15 sampai jam 4 bahkan kadang sampai jam 5. Jadi memang saya meluangkan waktu untuk menulis itu setelah pulang sekolah. Jadi selama ini profesional ya. Jadi selama di sekolah di SMA Al Asri Global Mandiri di Makassar ya. Jadi Daeng ini selama di sekolah itu khusus ngurusin sekolah gitu ya. Nggak boleh nulis, nggak boleh nyuri-nyuri waktu untuk nulis gitu ya. Tapi setelah dari sekolah pulang khusus nulis ya, nggak ngurusin urusan sekolah gitu. Seperti itu. Meskipun itu tadi bukan tidak pernah, tapi selalu menjaga jangan sampai saya terlalu banyak atau bahkan di sekolah tapi mengerjakan tulisan-tulisan saya. Dan prinsip saya memang bahwa untuk menulis itu harus meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Jadi kalau menunggu harus libur semester baru nulis, pas libur semester juga kan hanya 2 pekan atau bahkan 1 pekan untuk kami guru itu nggak cukup. Jadi memang selalu meluangkan waktu. Dan prinsip menulis saya juga novel 200 halaman
itu tidak butuh begadang ya. Kalau hanya nulis 1 halaman per hari dalam 200 hari itu nggak sampai setahun sudah bisa launching novel satu. Tapi kan tergantung ini kan, berarti daya menulisnya kan. Kalau udah terbiasa mungkin gampang, 1 halaman itu bisa dalam waktu beberapa menit. Ya. Tapi buat seorang penulis yang masih banyak belajar jam terbang pendek, berarti kan harus rajin kan. Saya pun pernah mengalami seperti itu. Jadi memang harus dari membiasakan diri dulu. Saya sih tidak pernah nulis lagi 1 halaman ya, 5 halaman. Langsung 5 halaman. Itu dalam waktu berapa lama itu kalau 5 halaman? Dari habis sisa sampai jam 10 atau setengah 11 lah, 2 jam. 2 jam 5 halaman. Nah, itu nulis aja kan ya, nggak ngedit gitu nulis langsung aja. ya. Iya. Jadi apa yang ada di kepala gitu ya. Iya. Tapi sebelum nulis ada riset dulu pasti ya. Iya. Dan kebanyakannya DNGG menulis ini ya adat Bugis ya. Ya. Jadi itu kenapa pilihannya itu? Tulisan-tulisan saya tentang Bugis itu karena saya asli Bugis dan memang banyak tahu tentang Bugis. Dan ketika menulis riset saya itu bukan hanya di Google ya, bukan hanya di mesin pencari, tapi memang saya mencoba mengingat masa-masa kecil saya yang pernah saya rasakan, yang pernah saya lihat, dan kemudian tidak ada lagi. Gitu. Nah, itu yang saya olah, dan saya selalu tertantang untuk menulis tentang Bugis. Saya mencari di Google itu bukan hanya sebagai meriset, tapi mau membuktikan bahwa apakah cerita tentang ini ada di mesin pencari. Dan semakin tidak ada, semakin saya tertantang. Oh, ini menarik, karena baru saya yang menulis tentang ini. Karena nggak semua ada di Google gitu ya. Iya. Dan orang yang di Google pun juga biasanya tergantung sama ini ya, sama referensi yang sudah di mesin pencari itu. Nah itu biasanya kalau riset itu kemana atau apa yang dicari? Kalau riset selama ini dari orang tua saya, tanya-tanya tentang hal-hal yang pernah ada sebelumnya, wawancara gitu ya. Dan kebanyakan juga memang daya ingat saya ketika masih kecil itu tersimpan. Oh, saya pernah mengalami tentang ini, saya melihat ibu saya membuat seperti ini, dan ternyata itu tidak ada dalam ini, tidak ada di Google, tidak ada di mana. Gitu ya. Itu yang saya olah menjadi karya. Jadi pada dasarnya karya novel itu merupakan hasil pengalaman gitu ya, memori masa lalu Daeng gitu ya, sehingga ketika dituliskan lebih mudah gitu gitu betul, ya. Seperti itu. Iya. Nah terus selama ini riset yang udah paling jauh kemana tentang Bugis? Karena kan kita tahu Bugis adalah orang-orang pelaut gitu ya, di mana aja ada orang Bugis gitu. Kalau riset terjauh saya masih ini ya, masih di kampung saya, karena memang prinsip saya menulis apa yang paling saya kuasai. Jadi riset saya pun itu kadang hanya pulang untuk menikmati suasananya seperti itu. Tapi kalau kearifan lokalnya dan kisah-kisah yang pernah ada dan sekarang sudah jarang itu saya masih ingat. Jadi kadang riset saya hanya pulang untuk merasakan feel-nya bagaimana kampung itu sekarang dibandingkan dulu, dan itu kemudian yang saya tulis di karya-karya saya. Penting itu ya, beda ya antara ngalami langsung sama nggak pernah, cuma riset aja tuh beda ya? Beda, iya. Kadang hanya kadang kita menulis membaca sesuatu, ini tanpa membaca novel ini saya baca di Google pun saya bisa dapat, saya bisa rasakan misalnya posisinya di sini. Riset kan sekarang bisa lewat Google Map ya. Oh, di simpang 4 sana, di sebelah sini ada kantor ini, di sebelah sini. Tapi tanpa hadir di situ itu beda feel-nya pada saat menjadi tulisan. Nah, seandainya gini, kita datang ke satu tempat yang belum pernah kita kunjungi. Nah, kira-kira untuk mendapatkan sebuah suasana ya, setting yang pas gitu ya, itu apa aja sih yang harus dilakuin? Oh ya, saya pernah menulis setting Jepang, itu tahun 2003. Sempat menang lomba sih di sebuah majalah remaja, setting Jepang. Jadi saya riset saya saat itu dengan teman yang ada di Jepang. Itu saya meminta dia bercerita, kemudian saya mengolahnya. Jadi misalnya kamu dari rumah kamu itu kota apa,
kalau misalnya mau ke KBRI, pakai kendaraan apa, biayanya berapa, apa saja yang dilihat di jalan. Nah, itu saya korek semua itu sampai kemudian tokohnya itu saya ganti dengan tokoh yang ada di tulisan saya. Seperti itu. Jadi memang harus ini ya, harus nanya-nanya orang juga Ya, ya. harus ada observasi secara ini. Kalau hanya lihat di Google Map, kita hanya bisa mendeskripsikan latarnya, belum bisa mendeskripsikan suasananya. Berarti harus bertanya dulu kepada orang yang pernah ke sana dan punya kebiasaan itu ya. Iya. Tapi misalnya gini, saya datang ke satu tempat nih, ke daerah gitu ya. Nah, kira-kira untuk mendapatkan setting yang pas gitu ya, apakah kita harus banyak ngobrol sama orang-orang itu atau nyari tempat-tempat yang yang khas itu harus ke warung dulu untuk mencoba makanan khasnya atau bagaimana itu kira-kira? Nah, iya, itu perlu diimbangkan ya dengan misalnya, karena bicara tentang latar, bicara tentang setting, sebenarnya setting yang paling bagus itu setting yang tidak bisa, atau latar yang tidak bisa ditukar dengan tidak bisa dipindahkan. Bisa dipindahkan. Nah, misalnya sebuah novel latarnya Mesir, misalnya ayat-ayat cinta, itu tidak bisa dipindahkan kemanapun. Ya. Karena memang sudah berhasil menceritakan bagaimana panasnya Mesir, bagaimana orang-orang Mesir di dalam bus. Nah, begitupun pada saat menulis, saya berusaha untuk bukan hanya tempat, tapi juga latar sosialnya, bagaimana orang-orang di sekitar situ berinteraksi, bagaimana. Tapi itu tetap saya susul lagi dengan riset di Google. Misalnya dengan menikmati makanan khasnya di situ. Nah, setelah itu, oh ini namanya ini, bentuknya, rasanya seperti itu. Nah, kemudian saya tetap meriset lagi untuk memperkaya wawasan saya tentang apa yang saya tulis itu. Datang ke tempat tersebut, riset melalui Google, lalu ngobrol dengan orang-orang yang pernah ke sana. Mungkin buku-buku atau perpustakaan jadi referensi juga. Saya juga sering membaca, bahkan untuk menulis tentang Bugis pun saya masih baca referensi buku. Ada buku yang manusia Bugis itu. Jadi pada saat saya membaca, saya membandingkan apa yang saya tahu dengan apa yang ada di dalam buku itu. Itu yang saya lakukan selama ini. Jadi sebagai pembanding dan sebagai tempat lebih banyak mengorek tentang apa yang saya tulis itu. Kenapa sih Bugis aja gitu? Kayaknya nggak beranjak ke... Karena itu tadi saya berusaha menulis apa yang paling saya kuasai. Jadi begini, dari cara menulis saya itu memang saya merasa kekuatan saya itu ada di data. Di data. Bukan imajinasi bagaimana menceritakan malaikat yang tidak pernah saya lihat, bagaimana dia mengepakkan sayap. Itu saya kurang imajiner untuk itu. Tidak bisa untuk, mungkin belum mencoba ya, tapi kalau misalnya hal-hal tentang kearifan lokal yang berupa data, apalagi kalau saya sudah riset, itu malah saya lebih kuat untuk bisa meyakinkan diri bahwa ini akan lebih bagus. Data apa yang diperlukan itu? Data yang saya butuhkan itu tentang kearifan lokal, misalnya adat yang ada di situ, atau mungkin makanannya pernah ada tapi sekarang sudah tidak ada. Dan itu kemarin waktu menang di Juara Harapan ya, di lomba cerpen BPIP, itu saya menulis tentang lilin kemiri. Lilin kemiri itu lilin yang semacam dupa, itu yang dibuat dari kemiri. Lilin dibuat dari kemiri. Dari kemiri. Bisa tuh ya? Iya, itu saya pernah lihat ibu saya melakukan itu pada saat akan menyemai benih padi yang akan turun ke sawah. Dan itu pada saat mendapat ide itu saya sudah merasa kayaknya ini akan menang nih ini. Dan benar ternyata menang karena itu tadi. Saya merasa ini belum pernah ada yang menulis seperti ini, dan itu logis bahwa lilin kering itu jika ditumbuk disatukan dengan kapuk, ditumbuk di lesung, itu kemudian ditempelkan pada bambu kayak semacam sate itu, ditempel-tempelkan seperti itu, tusuk sate itu akan membentuk seperti dupa, seperti lilin yang pada saat dibakar akan berfungsi sebagai lilin. Ini kearifan lokal kearifan lokal. Sebenarnya. Jadi data yang saya olah itu tadi dari ingatan-ingatan saya, yang terutama yang sekarang sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya. Mungkin itu salah satu
rahasia kenapa Daeng GG itu selalu juara gitu ya, Ya, berdasarkan kearifan lokal, data yang mungkin juga nggak bisa ditulis oleh penulis lain ya. Karena banyak orang yang tahu tentang kearifan lokal tapi tidak bisa menarasikannya, tidak bisa mengolahnya dalam bentuk fiksi. Itu karena mungkin dasar saya dari menulis fiksi yang banyak, kemudian saya menemukan kekuatan saya bahwa saya lebih kuat untuk menulis kearifan lokal dan lebih kuat lagi kalau saya nulisnya tentang Bugis. Tentang Bugis. Ya. Meskipun saya masih ada ini keinginan mungkin suatu saat menulis latar luar negeri kayak orang-orang yang sekarang ya, penulis-penulis sekarang tentang ini. Jadi rata-rata cerpen-cerpen di lomba yang juara lomba itu rata-rata itu ya Bugis. Terus Hampir lagi, semuanya, hampir semuanya tentang Bugis. Mungkin suatu saat akan nulis yang lain lagi ya. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Oke, Daeng. Ini terkait dengan pembelajaran di sekolah. Iya. Ya kan, kepala sekolah juga berusaha untuk ini ya, mendorong anak-anaknya tuh untuk bisa nulis, mengikuti jejak inilah kepala sekolahnya ada teladannya. Iya. Itu gimana sih caranya itu mendorong anak-anak tuh supaya bisa nulis itu? Kalau dari literasi, penerapan literasi di sekolah, sebenarnya saya kurang berhasil membuat anak-anak saya ikut lomba menang, ya. Mungkin belum ya. Suatu saat untuk sekarang kami lagi menggarap antologi untuk pas pandemi ini. Jadi setiap pekan ada kelas literasi dan itu nanti hasilnya akan dibukukan dan memang saya lebih memilih memotivasi anak-anak itu untuk identik dengan bacaannya. Bacaan karena anak-anak sekarang kadang terkadang merasa malu sebagai kutu buku. Kok malu? Ya, karena mungkin ini faktor tontonan mereka yang melihat kutu buku di sinetron misalnya, rambutnya dikepang, kacamata tebal, kemudian jalan sambil tunduk, kemudian digelari kutu buku, nggak gaul. Padahal mindset mereka itu harus diubah, bahwa justru dengan menjadi kutu buku, kamu tidak akan seperti itu. Wawasan kamu akan semakin luas. Nah, itu yang sering saya sampaikan ke siswa-siswa saya, bahwa orang yang sering membaca buku itu diajak ngobrol apapun bisa. Keren gitu ya. Keren. Tapi kan itu memang stereotip yang dari dulu dibuat di film-film di TV ya. Jadi kutu buku, susah gaul gitu kan. Padahal pengetahuannya luas ya. Pengetahuannya luas. Nah, itu yang mindset yang saya sering sampaikan ke anak-anak saya, jangan sampai kalian begitu mendengar kata ungkapan kutu buku, yang ada di mindset kalian, yang ada di bayangan kalian tiba-tiba orang yang kuper, kudet. Nah, itu yang saya inikan. Bahkan beberapa siswa saya ada yang justru bacaannya lebih banyak daripada saya. Kadang, Pak, sudah baca buku ini, serial ini? Oh, saya belum baca. Karena memang saya sering tanya kalau ketemu, sudah baca buku apa? Nah, itu apalagi kalau saya sudah baca, dia itu suka baca novel, suka baca fiksi. Itu saya sering diskusi dengan mereka. Jadi nggak sungkan-sungkan untuk mengajak diskusi siswa-siswi gitu ya, tentang hasil bacaan mereka. Saya melihat mereka kadang di loker-loker mereka itu banyak novel-novel yang tertinggal, dan itu sangat-sangat saya syukuri. Anak-anak banyak yang suka membaca, dan itu sebenarnya modal utama mereka. Kalaupun dia tidak bisa menjadi penulis, paling tidak dia bisa bernalar, dan itu karena saya mengajar bahasa Indonesia ya. Saya mengamati siswa-siswa saya yang suka membaca itu, ketika bertemu dengan soal yang ada kutipan teks dan lain-lain, justru mereka yang lebih cepat ini menangkap idenya, menangkap ide dari tulisan itu. Karena sering membaca dan memahami gitu ya. Jadi tanpa menjadi penulis pun, kalau mereka sudah sering saya lihat dengan bacaan-bacaannya, saya malah bersyukur. Dan saya sering memotivasi mereka di kelas. Diwajibin nggak sih siswa itu baca buku? Kalau di sekolah saya 15 menit itu sebelum belajar itu kami ganti dengan tetap membaca tapi literasi kitab suci. Tapi untuk bacaan mereka itu rata-rata mereka punya bacaan, bahkan ada pojok baca di kelas, dan mereka bawa buku masing-masing dari sekolah, dari rumah mereka. Ya. Itu ada gak sih selain tadi ya anak-anak yang kalau ngerjain soal bahasa tuh lebih cepat, dampaknya gitu ke kemampuan mereka, terus lagi ke cara bicara mereka gitu karena sering membaca itu? Iya, kadang anak-anak yang sering membaca
selain cepat menangkap dari teks yang dia baca itu, karena saya sering misalnya terutama yang akan lulus ya, karena saya mendampingi siswa yang akan ujian biasanya, mereka juga memang rasa percaya dirinya dengan bacaan-bacaannya itu ada dibandingkan dengan yang jadi saya kadang tantang mereka, jangan hanya ngobrol soal game kemudian kalian seolah-olah tahu semua, tapi usahakan kalian ngumpul sudah enggak baca buku ini. Itu yang saya inikan ke mereka. Jadi Kalian keren lah ya, dengan bacaan kalian seperti itu. Ada gak sih selama ini ya tadi mungkin agak kesulitan untuk menjadikan mereka seorang penulis gitu ya. Ya kalau mungkin kalau bandingkan ke DNKG sih nggak mungkin lah ya, udah jam terbangnya tinggi kan sastrawan. Tapi ada gak kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan mungkin itu membuat DNKG mengalami putus asa, sedih gitu. Aduh, kok susah sekali sih motivasi anak-anak, dorong anak-anak gitu. Pernah gak ngalamin seperti itu? Pernah, dan memang saya selalu mengembalikan ke diri saya bahwa anak-anak saya ini memang belum tentu memang minatnya menjadi penulis. Jadi saya kadang mengembalikan ke itu. Sepanjang tahun saya mengajar, baru satu siswa saya yang bukan satu ya, ada dua yang punya novel, meskipun belum terbit, tapi saya paling senang karena dia sudah bisa menyelesaikannya. Dan pernah menerbitkan antologi untuk sekolah. Dan kalau putus asa melihat mereka karena tidak ada yang sesukses saya jadi penulis, itu saya sering mengobatinya bahwa karena memang target mereka bukan saya. Ketika memotivasi mereka untuk menjadi penulis, saya malah berpikir bahwa mungkin saat ini kamu belum pakai, tapi pada saat kamu kuliah, bahkan pada saat kamu lepas kuliah nanti, lepas dari perguruan tinggi dan tidak tahu mau kerja apa, menulis itu adalah profesi. Bisa jadi menjadi profesi kamu nanti. Iya, orang membaca itu nggak mesti jadi penulis kan ya. Jadi mengalami kondisi seperti itu dan memang akhirnya ya harus berlapang dada gitu ya, jangan terlalu sedih gitu. Karena kalau mau di ini saya bisa stres, kok anak saya nggak pernah menang, kok anak saya nggak bisa cetak buku. Padahal saya membaca tulisan-tulisan mereka itu banyak yang bisa, cuman mereka memang karena target mereka bukan ke sana, bukan jadi penulis, jadi selepas itu saja. Karena beda siswa yang ingin jadi penulis itu menulis tanpa tugas menulis. Tapi kalau misalnya menulis sebagus apapun, tapi nanti menulis pada saat ada tugas, itu susah untuk membuat karyanya, susah untuk mencetak karyanya. Menurut Daeng sendiri, ini kan ada program gerakan literasi sekolah gitu ya, banyak program literasi. Nah ini kayaknya kebanyakan anak-anak itu masih memandang kegiatan literasi adalah membaca saja gitu ya. Padahal sebenarnya kan lebih luas lagi ya, ada menulis juga, ada lagi misalnya mengapresiasi video, karya sastra lainnya gitu ya. Nah, menurut Daeng sendiri kira-kira bagaimana sih program literasi yang pas gitu buat anak-anak itu supaya mereka nggak nganggap literasi membaca gitu. Memang saya melihat bukan hanya siswa ya, bahkan guru pun juga masih banyak yang menganggap yang menerapkan literasi itu adalah ya guru yang menulis, padahal sebenarnya dengan banyak membaca, dengan bisa menganalisis, membaca hal-hal sekitar dia, bisa menjadikan dia sangat literer. Anak-anak sekarang, kalau saya melihat, memang harus diarahkan, harus diingatkan bahwa kecakapan literasi itu bukan berarti kamu harus menjadi penulis, tapi memang bahwa setiap kamu berhadapan dengan sesuatu, kamu bisa menyelesaikan masalah itu adalah literasi, seperti itu. Nah, tadi kan nggak cuma siswa aja ya, tapi guru juga. Nah, dan sebagai kepala sekolah itu apa ya program yang diterapkan kepada guru di sana supaya mereka juga bisa berliterasi gitu ya, nggak sekedar baca juga gitu. Kalau sekarang belum ada khusus untuk guru, tapi memang kalau program ke teman-teman, mereka memang sudah paham bahwa di setiap pembelajaran itu harus menginkludkan literasi itu, meskipun
pemahaman mereka tetap harus dipahamkan bahwa bukan berarti di setiap mata pelajaran mereka harus menulis, ya seperti itu. Tapi memang harus dengan segala sesuatu yang dilakukan di kelas itu bisa memancing anak-anak, memancing siswa untuk masuk ke ranah literasi tadi. Ya, Deng, ini kan Deng juga di organisasi di Forum Lingkar Pena ya, organisasi penulisan. Ini kira-kira apa yang sedang diupayakan gitu ya, supaya ini kolaborasi juga dengan literasi sekolah gitu. Apa sih yang perlu dilakukan supaya terjadi kolaborasi yang harmonis antara komunitas penulis gitu ya dengan literasi sekolah gitu. Komunitas penulis dengan literasi sekolah, saya lihat akhir-akhir ini beberapa selain FLP tentunya banyak yang masuk ke sekolah ya dengan eskul menulis. Saya melihat terutama di sekolah-sekolah swasta, bahkan dari SD sampai SMA itu ada yang eskulnya itu literasi, dan itu banyak beberapa teman-teman FLP dengan komunitas lain itu masuk ke sekolah-sekolah, karena itu tadi guru-guru yang ada di dalam itu yang merasa belum sebagai penulis, belum pede untuk mengajari anak-anaknya menulis. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Itu sudah dilakukan juga di sekolah? Di sekolah, ajak penulis-penulis. Iya, Forum Lingkar Pena biasa masuk di sekolah. Cuman mungkin teman-teman FLP Sulsel karena merasa saya ada di dalam, jadi mempercayakan ke saya untuk kelas-kelas literasinya. Iya, jadi sebenarnya memungkinkan sekali ya sekolah itu mengajak penulis, sastrawan untuk masuk ke sekolah, berbagi proses kreatif gitu Deng ya. Bagaimana cara menulis, bagaimana cara menerbitkan ya, sebenarnya terbuka sekali gitu ya. Kalau di Makassar beberapa sekolah sudah saya seperti itu ya. Masuki, dan bahkan di pandemi ini sudah ada 3 atau 4 sekolah yang undang saya, bahkan ada 3 kali pertemuan tiap pekan. Nanti ujung-ujungnya adalah bedah karya mereka. Bedah karya. Meskipun itu tadi saya lihat mungkin ini karena bacaan siswa yang kurang ya. Jadi mereka itu kan kalau nulis tergantung dengan apa bacaan mereka, gitu kan ya. Nah kira-kira supaya anak-anak ini update, apa sih mesti dilakuin guru gitu atau kepala sekolah? Kalau di sekolah saya memang untuk kelas literasi ini saya berusaha bukan hanya penugasan untuk menulis, tapi memang penugasan untuk membaca. Dalam satu pekan di grup itu saya masukkan 1 atau 2 cerpen yang harus mereka baca, dan saya selalu menekankan ke mereka ketika membaca sebuah karya jangan hanya dinikmati, tetapi dipelajari. Oh, begini cara menuliskan penokohan. Oh, seperti ini cara membuka cerita. Jadi khusus untuk kelas literasi ini selalu ada cerpen yang saya kirim ke grup, kemudian mereka baca. Bahkan pernah tugas untuk menulis ulang saja. Kalau memang benar-benar, karena menulis ini skill ya. Di sana ada ekskul jurnalis, ada ekskul literasi? Ada. Di sekolah saya ada. Nah, jadi ekskul literasi. Langsung pembina langsung? Iya, langsung saya yang turun tangan. Dan target saya memang Desember nanti pada saat penerimaan rapor, mereka bisa melihat hasil karyanya dalam bentuk antologi. Antologi gitu antologi ya. Jadi ada goal yang jelas gitu ya. Iya. Kan kalau secara struktur kurikulum ya, SMP, SMA itu kan dalam 1 semester itu ada pelajaran terutama di bahasa Indonesia yang membahas tentang cerpen misalnya, yang fantasi, terus lagi ada resensi, ada lagi mengkaji novel. Nah, itu sebenarnya kan udah terkondisikan ya. Karena kurikulum 2013 bahasa Indonesia berbasis genre. Iya. Nah, kan sebenarnya kan guru bisa ya bertitik tolak dari sana ya. Iya, cuman memang tidak bisa dipungkiri beberapa guru itu memang targetnya ke teori. Ke teori. Bagaimana teks prosedur itu strukturnya apa, teks ulasan atau resensi itu strukturnya bagaimana, mulai dari judul resensi, data buku. Anak-anak tahu, tapi wujud dari resensi sendiri itu paling dilihatnya di buku cetak. Oh, jadi nggak didorong untuk membuat? Mungkin ada, tapi mungkin buat pendahuluan dulu. Setelah itu buat sinopsisnya, kekurangan dan kelemahannya. Dan itu sebenarnya seandainya berhasil ya, anak-anak kita itu bisa
resensinya termuat Di di media. media seperti Iya itu. kan. Resensi sederhana. Tapi anak-anak taunya, oh resensi itu strukturnya seperti ini, bagian-bagian ini, kemudian mereka menganalisis, diberikan resensi, kemudian oh ini kelemahan, ini keunggulan, ini rekomendasi atau kelayakan. Jadi memang skill menulisnya itu belum terlalu dalam untuk itu. Saya melihatnya seperti itu. Oh, jadi guru sendiri meskipun sudah difasilitasi gitu ya Iya. dengan itu masih mengarahkan anak kepada teori-teori ya, ke tata bahasa, Iya, grammar padahal gitu ya. sebenarnya dari ini ya ada menulis cerita anak, ada di dalamnya karena di setiap misalnya untuk resensi itu pertemuan untuk menulis itu paling 1 atau 2. Yang pertama strukturnya dulu, kemudian menganalisis, kemudian mengedit. Itu kan berurutan itu sampai bahkan sampai mengedit. Karena saya mengajar bahasa Indonesia itu kelas 9 dengan kelas 12. Saya melihat sendiri bagaimana oh ternyata seandainya ini bisa, anak-anak ini sebenarnya bisa nulis resensi, bisa nulis teks prosedur. Kalau teks prosedur kayaknya bisa ya, dengan masuk lab mereka bisa buat laporan percobaan. Itu kan sudah langsung aplikatif. Itu lagi-lagi ke situ. Tapi yang penugasan misalnya membuat resensi dan apa itu kan memang kalau mau mengikuti itu sebenarnya lama ya. Mau meresensi buku itu tugas membaca dulu. Setelah itu harus nulis. Kemudian sampai bahkan saya melihat di kurikulum itu sampai mengedit. Sampai mengedit. Tapi kan mestinya guru juga mengajarkan bagaimana cara cepat ngerjainnya kan gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, ini tantangan untuk ini ya, untuk semua, apalagi mudah-mudahan dengan program AKM ini dan tidak ada lagi ujian nasional, guru tidak lagi mengejar harus target indikator atau SKL, UNBK yang harus selesai dan mengabaikan anak-anak bisa menulis, bisa baca puisi, bisa menulis resensi dan lain-lain. Nah, pas banget nih bicara tadi Yung soal AKM ya. Ini kan AKM akan diterapkan kalau di SMP di kelas 8 ya, kalau SMA kelas 11. 11. Nah, sebagai guru bahasa Indonesia, apa yang akan disiapkan gitu ya? Guru bahasa Indonesia dan kepala sekolah, apa yang akan disiapkan supaya mereka siswa ini bisa menghadapi AKM? Nah, ini AKM ada apa ya? Makhluk baru ya. Makhluk Maksudnya, baru. saya sendiri kepala sekolah belum pernah bayangan saya seperti apa nanti itu belum. Cuman memang dengan literasi dan numerasi mau tidak mau berarti nanti benar-benar memang harus semua guru harus membuat anak-anak itu bisa bernalar dengan teks, bisa selalu menghubungkan sesuatu itu dengan literasi. Ini sebenarnya saya belum bisa bicara banyak tentang ini karena saya belum bisa melihat wujudnya seperti apa gitu apakah ya. nanti tetap disajikan soal misalnya sains tapi disuruh menganalisis itu kan kalau di bahasa Indonesia sendiri itu kan sebenarnya dari dulu kalimat utama, paragraf kalimat utama, gagasan utama itu dengan bisa menentukan itu, dengan bisa kesimpulan, membuat ringkasan itu sebenarnya sudah sangat modal besar. Bahkan sampai tes masuk CPNS kan masih ada kalimat utama, gagasan utama. Itu dari SD kelas 6. Tapi kok masih ini ya, masih kadang menjadi hal yang baru gitu. Iya. Apalagi kan ya kalau lihat di PISA sendiri kompetensi literasi membaca siswa Indonesia itu masih rendah gitu ya. Nah, jadi memang kalau AKM sendiri kan intinya kan bagaimana siswa banyak membaca gitu. Tapi kan membaca sendiri kan nggak sekedar membaca, harus memahami gitu kan. Nah, ini dalam rangka memahami ini loh mungkin yang perlu didorong oleh guru gitu ya. Sebenarnya sebelum memahami, sebenarnya yang paling penting itu adalah membiasakan anak membaca. Membiasakan anak-anak membaca. Karena dengan menyajikan mereka teks kemudian disuruh baca dan pahami, itu sebenarnya berat juga untuk anak-anak yang tidak terbiasa membaca. Seperti yang saya bilang tadi, beberapa siswa-siswa saya yang selama ini saya lihat suka membaca, ketika bertemu dengan soal bahasa Indonesia itu mereka enjoy saja dengan teks yang panjang, kemudian disuruh menentukan konflik, disuruh mencari akibat konflik. Tapi kalau misalnya memang tidak terbiasa membaca, ini sebenarnya yang perlu diinikan dulu. Mudah-mudahan dengan 15 menit sebelum belajar atau penugasan eskul literasi atau dengan
dan endingnya nanti ada AKM, mudah-mudahan benar-benar bersinergi dan membuat anak-anak merasa bahwa ternyata membaca itu ini manfaatnya. Ada jelas gitu kadang ya. anak-anak membaca buku karena besok ujian. Besok betul. ujian tidak ada yang ditahu, rugi saya belajar. Itu dari dulu kayak gitu tuh. Padahal kan harusnya membaca kemudian besok ujian dan tidak ada yang ditahu, sebenarnya tidak ada yang rugi selama ada yang masih ditahu. Ini anak kita kan target kita, anak-anak kita pintar setelah di atas kertas. Iya. Kita tidak tahu bahwa apa yang disajikan di soal ternyata anak-anak kita banyak yang ditahu dari apa yang dipelajari tadi malam, tapi tidak bisa dalam bentuk soal tadi. Iya, karena problemnya kan mereka nggak tahu makna membaca itu seperti apa Iya, gitu kan. itu Ini buat yang- apa sih saya baca, nggak ada gunanya, nggak bisa ningkatin mata pelajaran gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya kan bisa ya. Bisa. Cara memahami soal Jadi gitu kan ya. siswa-siswa saya kadang saya bilang buku paket, kalian baca buku paket itu sudah biasa. Itu memang kewajiban kamu, Kewajiban. istilahnya Nggak usah ditanya lagi lah gitu nggak ya. usah disuruh lah. Nggak usah disuruh. Tapi misalnya dengan referensi yang lain, pernah enggak kamu tergerak untuk yang saya di kelas itu ya, misalnya tentang baju bodoh. Baju bodoh itu punya filosofi. Warna hijau itu untuk ningrat, warna merah itu untuk gadis. Itu harusnya kamu cari referensi untuk itu, tapi itu tadi siswa kita itu, anak-anak kita itu sebagian belum terlalu suka dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu ada suka gelar lomba gak di sekolah? Lomba menulis misalnya? Hampir lomba tahun baru Hijriah, lomba cerpen Islami, 17-an ada lomba cerpen. Dan memang seperti itu. Alhamdulillah bisa membuat mereka cuman memang masih target level antar kelas belum ini. Kalau level keluar itu sering, tapi cuma belum menang. Tapi kalau misalnya bahkan hampir setiap agenda ya, hampir setiap momen-momen itu kami selalu adakan lomba cerpen, lomba baca puisi. Saking ininya baca puisi itu kadang baca puisi berantai supaya satu kelas banyak yang ikut, ada 5 orang. Jadi seperti itu. biar rame ya, Biar menikmati rame. sastra juga. Jadi bukan gitu ya. satu kelas satu orang aja yang bisa. Iya. Seperti itu. Daeng, ini mengenai pencapaian ya, sebagai seorang sastrawan, sebagai seorang pendidik ya, kepala sekolah juga manajer. Nah, pencapaian apa sih yang ingin diraih gitu? Perubahan apa yang ingin dicapai gitu? Dari kegiatan berliterasi selama ini, berprofesi sebagai guru dan kepala sekolah. Saya sih target saya, sebenarnya target tertinggi saya itu bahwa siswa-siswa, apakah itu siswa saya di sekolah atau siswa-siswa saya di kelas menulis di sekolah lain, itu sebenarnya bisa melihat profesi menulis itu sebagai profesi. Bahwa bukan hanya YouTuber ya, sekarang kan anak-anak ada profesi YouTuber, tapi penulis ini belum ini. Jadi memang harus pencapaian saya, kalau misalnya siswa-siswa saya ini sudah bisa menghasilkan uang dari tulisan-tulisannya. Meskipun belum sekarang ya. Mungkin setelah dia kuliah saya dengar kabarnya sudah nulis novel, sudah menang lomba, dapat uang dari situ. Itu untuk anak-anak di sekolah. Iya. Untuk diri sendiri? Untuk diri sendiri pencapaian saya ini sarjana teknik ya. Jadi memang Kita sama. Teknik mesin, saya teknik elektro. Tapi kok tiba-tiba suka nulis sastra gitu ya. Jadi pencapaian saya dari segi profesi memang benar-benar menjadi guru itu saya semakin hari saya merasakan sebagai sebuah bukan hanya sebagai profesi ya, tapi ada keasikan tersendiri bertemu dengan siswa-siswa saya. Kemudian di pandemi saja ini kalau orang berpikir bahwa lebih tenang karena tidak, sebenarnya kalau versi saya itu lebih pusing membayangkan anak-anak saya di rumah bermasalah dengan orang tuanya. Seandainya dia di sekolah, saya bisa bantu, saya bisa tangani apa yang mereka keluhkan. Ya tadi sebentar tuh apa hubungannya tadi sama sarjana teknik? Maksud saya sebagai sarjana teknik, kalau misalnya mengejar profesi saya sebagai guru apakah sertifikasi dan lain-lain, itu saya tidak pernah mengarah ke sana sebagai pencapaian. Jadi memang
eh, mengajar dengan menulis, saya sudah merasakan bahwa ini jadi apa ya, hobi saya, kemudian tidak terbebani dengan hal apapun lagi selain memang aktivitas saya sehari-hari. Ya. Ya, jadi memang ini udah jadi ruhnya DNGG gitu ya. Saya mau nanya nih, SGG Mapangewan ini asal usulnya agak unik nih. S-nya itu apa sih? S itu nama asli saya, Mas Billy, Oh, Sabir ya. S-nya Jadi, Sabir. Sabir. Nah, jadi GG itu kakek saya dari ibu. Kakek dari ibu namanya GG. GG. Mapangewa kakek dari ayah. Kakek dari ayah. Oh, jadi semuanya nama keluarga juga semua ya? Nama keluarga. Cuman orang sekarang panggil Daeng GG, panggil GG. Dan akhirnya saya dipanggil Sabir pun kadang pangling ya. Pernah jalan bareng nggak dengan kedua orang itu? Jadi ketika jalan bareng gitu kan ada yang GG yang nengok kakeknya gitu. Mereka sudah nggak ada. Oh, sudah ya. Jadi memang dulu sebelum memakai nama itu apa ya? Karena lihat nama-nama di majalah itu keren-keren ya. Loh, ya. kalau Sabir bukan nggak keren ya, tapi istilahnya orang membaca karya saya sebagai Sabir, mungkin baca 10 kali baru mengingat saya sebagai penulis. Oh, ada penulis namanya Sabir. Tapi dengan SGG Mapangewa satu kali lihat, oh dulu pernah ada nama yang unik gitu. Nah, akhirnya Iya, memang sangat unik ini. Nggak ada yang yang seperti itu, bukan nama pasaran istilahnya ya, tapi keren. Oke, baik, terima kasih DNGG atas waktu, atas bagi pengalaman dan praktik baiknya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan guru, kepala sekolah, juga sastrawan gitu ya. Bahwa guru, siswa di sekolah itu juga butuh sentuhan seorang sastrawan supaya mereka juga bisa berliterasi dengan baik. Baik, terima kasih DNGG atas waktunya. Salam literasi.